Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Faujan. Saya berkuliah di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai multimedia interaktif dalam pendidikan agama Islam. Kenapa sih harus pendidikan agama Islam ini harus menggunakan multimedia? Karena agar pendidikan agama Islam ini tidak terkesan pelajaran yang membosankan, tidak juga terkesan boring gitu ya. Jadi tidak membuat kantuk di kelas dan harus interaktif. Kenapa harus interaktif? Karena mengikut sertakan siswa atau peserta didik dalam pembelajaran. Sebelum kita ke materi, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Berdasarkan materi sebelumnya tentang pengertian, manfaat, contoh pengembangan, dan tantangan multimedia interaktif dalam PAI, berikut adalah tujuan pembelajaran yang dirancang untuk siswa atau peserta didik. Tujuan ini disusun sesuai prinsip kurikulum merdeka. Jadi tujuannya disusun sesuai dengan kurikulum yang ada, dengan fokus pada pemahaman konsep, keterampilan, dan sikap Islami. Tujuan dibagi menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk tujuan kognitif, yaitu pemahaman konsep, siswa mampu menjelaskan pengertian dan elemen-elemen multimedia interaktif dalam konteks PAI seperti integrasi teks, gambar, audio, dan video yang menyampaikan ajaran Islam. Tujuan afektif, siswa sikap dan nilai Islami. Siswa menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan multimedia interaktif ya. Untuk sekarang materi pertama, yaitu pengertian multimedia interaktif ya. Definisi multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang memanfaatkan kombinasi teks, audio, video, dan animasi. Tujuannya untuk meningkatkan pengalaman belajar yang dinamis dan partisipatif sesuai pengembangan teknologi. Konsep interaktivitas dalam PAI berarti siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga aktif terlibat melalui simulasi, kuis, atau umpan balik langsung. Ini meningkatkan pemahaman dan minat belajar. Pendidikan agama Islam. Relevansi dengan kurikulum merdeka. Penerapan multimedia interaktif mendukung kurikulum merdeka ya, dengan mendorong pembelajaran yang inovatif, berpusat pada siswa, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dalam pendidikan agama. Manfaat multimedia interaktif untuk PAI. 1. Motivasi belajar. Multimedia interaktif membuat PAI lebih menarik dan fleksibel, meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. 2. Visualisasi konsep. Nah, visualisasi melalui gambar, video, dan animasi membantu siswa memahami konsep agama yang abstrak dan kompleks. Jadi visualisasi konsep ini penting ya untuk memvisualkan apa yang sedang kita ajarkan atau pelajari. Pembelajaran inklusif menyediakan beragam format konten audiovisual yang mendukung berbagai gaya belajar, menjadikan PAI lebih mudah diakses. Yang keempat, PAI konstekstual, menghubungkan materi PAI dengan kehidupan nyata siswa melalui contoh interaktif, menjadikannya lebih bermakna. 5. Peningkatan hasil. Penggunaan multimedia interaktif terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik siswa dalam PAI. Contoh pengembangan dan aplikasi model AEDIE. Kalau salah mohon dibenarkan. Analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Aplikasi berbasis web Lumio by Smart. Pembelajaran interaktif mendukung kolaborasi siswa. Jadi tidak hanya guru yang berdakwah atau berceramah, tapi juga siswa ikut menjawab apa yang ditanyakan. Media PowerPoint ya, presentasi guru menggunakan media yang sudah tersedia. Aplikasi mobile AR untuk Al-Quran, visualisasi 3D ayat meningkatkan pengalaman belajar. Platform pembelajaran Quizzes, Edclass, Canva, kuis interaktif, dan video edukasi. Penerapan multimedia interaktif memperjelas materi, mengatasi keterbatasan ruang waktu, serta meningkatkan partisipasi motivasi belajar. Ya, itu salah satu contoh pengembangan.
Tantangan dan rekomendasi. Tantangan, keterbatasan akses teknologi. Masih banyak sekali yang belum memiliki teknologi. Tidak semua siswa dan guru memiliki akses yang setara terhadap perangkat dan internet. Validasi konten materi Islam. Memastikan kekurangan materi PAI digital membutuhkan proses validasi yang tepat. Rekomendasi, pemanfaatan tools desain gratis Canva buat materi visual menarik dengan platform desain yang mudah digunakan. Aplikasi interaktif untuk PAI, Edpuzzle ya, Quizzes, Lumio. Penerapan Meyer Principle, desain modul interaktif dan prinsip multimedia untuk efektivitas. Inovasi pembelajaran augmented reality, eksplorasi AR untuk visualisasi konten Al-Quran dan pemahaman siswa. Nah, ini jadi tantangan dan rekomendasi apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran kognitif, memahami pengertian dan elemen multimedia interaktif PAI. Pembelajaran multimedia menggabungkan teks, gambar, audio, dan video untuk pendidikan yang menarik dan berdampak dengan pemanfaatan beragam metode pembelajaran. Kedua, mengidentifikasi manfaat dan motivasi belajar, mendorong ketertiban, mengakomodasi berbagai preferensi belajar yang memperluas akses ke sumber daya pendidikan yang meningkatkan hasil belajar. Ketiga, menganalisis contoh pengembangan media interaktif, contohnya termasuk augmented reality art, DeepL dan platform seperti Quizzes, Google Classroom untuk mempelajari interaktif dan mandiri. Mengevaluasi efektivitas media dalam PAI ya, melibatkan penilaian media AR, validasi konten, autentikasi hadis, mengatasi kesenjangan akses dan dampak pelatihan guru. Tujuan pembelajaran afektif, sikap positif teknologi PAI, pemanfaatan media interaktif seperti AR dan Canva, meningkatkan pemahaman, motivasi, dan partisipasi siswa. Teknologi ini memfasilitasi materi visual yang adaptif dan menarik. Menghargai keragaman, PAI menanamkan nilai-nilai Islami, menjelaskan Islam sesuai bagi bangsa majemuk. Media digital dan interaktif memudahkan pemahaman konsep kompleks abstrak. Karakter muslim adaptif, PAI di era digital menghubungkan nilai agama dengan kehidupan sehari-hari, membentuk karakter dan keterampilan sosial emosional. Metodologi inovatif pada penguatan perilaku positif adaptif. Ini tujuan pembelajaran afektifnya. Untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran psikomotorik, mengaplikasikan pengetahuan, berdiskusi, bekerja sama, dan membangun perilaku positif melalui tindakan nyata. 1. Merancang multimedia yang interaktif, mampu mendesain dan membuat media interaktif sederhana untuk pembelajaran PAI. Implementasi media kelompok, menerapkan dan memanfaatkan media digital secara efektif dan pembelajaran kolaborasi. Berpikir kritis konten digital, menganalisis dan memilih konten digital PAI yang relevan dan etis. Komunikasi dan kolaborasi proyek, aktif berkomunikasi dan bekerja sama dalam pengembangan proyek multimedia PAI. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran psikomotorik. Oke, ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, terakhir yaitu kesimpulan dan diskusi. Peranan strategis multimedia interaktif mendorong kolaborasi siswa melalui proyek multimedia interaktif, pengembangan aspek psikomotorik holistik, keterampilan fisik mental, meningkatkan kemampuan berpikir kritis terhadap konten digital PAI, meningkatkan motivasi dan pemahaman belajar siswa secara signifikan. Yang terakhir, diskusi, integrasi teknologi untuk pendidikan agama efektif, pemanfaatan platform digital, Instagram, YouTube, dan pembelajaran PAI. Produksi pembelajaran PAI, produksi konten kreatif, video presentasi yang relevan nilai Islami, membekali siswa dengan literasi dan kemampuan analisis abadi 21.
mencapai tujuan pembelajaran PI secara holistik, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen, dan subscribe. Dadah. Dadah.